Kaitan perintah Iqra, belajar dan bekerja dengan perintah puasa. Apa hubungan Iqra dengan puasa? Apa hubungan Iqra dengan belajar? Apa hubungan belajar dengan bekerja? Apa hubungan bekerja dengan bersedekah? Apa hubungan bersedekah dengan berpuasa? Benarkah belajar tidak hanya sekedar menghafal dan berpikir? Hubungan belajar dengan perintah berpikir. Belajar ayat-ayat Allah yang tertulis dan tergelar. Mengapa belajar dapat meningkatkan kualitas puasa? Apa pengaruh belajar terhadap kualitas puasa? Apa pengaruh puasa terhadap kualitas belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa tiba-tiba kita menghubungkan perintah Iqra dengan perintah berpuasa? Bukankah perintah Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad, sedangkan perintah berpuasa adalah wahyu yang diterima sesudahnya? Selain itu dari segi makna, keduanya tidak tampak adanya hubungan yang erat. Bagaimana penjelasan hubungan keduanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jika membaca sekilas kedua perintah tersebut, tidak tampak adanya suatu hubungan tertentu, tetapi jika kita mau mentafakurinya lebih dalam, maka akan tampak benang halus di antara keduanya. Bahkan hubungan perintah Iqra dengan seluruh ayat di dalam Al-Quran, beserta ratusan ribu hadisnya. Karena sebagaimana kita ketahui, agama Islam tidak sama dengan agama-agama sebelumnya, di mana pada agama-agama terdahulu, orang hanya diperintahkan untuk mengerjakan suatu ibadah dan dilarang mengerjakan perbuatan tertentu, sehingga di sini orang hanya sebagai objek yang harus mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan. Tanpa adanya proses berpikir terlebih dahulu, mereka tidak bisa mengetahui mengapa mereka diperintah dan dilarang seperti itu, dan mengetahui manfaatnya bagi mereka. Sebaliknya di dalam agama Islam, hal itu tidak terjadi. Kita pertama-tama diperintah untuk membaca, dan tentu saja memikirkan, tentang segala perintah dan larangan di dalam agama. Sebagaimana tercermin dalam banyak ayat Al-Quran yang bersifat dialogis dan mengajak berpikir, tidak semata-mata bersifat memerintah dari seorang atasan kepada bawahannya, tanpa ada kesempatan sedikit pun bagi bawahannya untuk berpikir. Dan perintah Iqra menjiwai seluruh ajaran agama Islam, termasuk perintah berpuasa, di mana dalam perintah berpuasa tersebut, kita diberitahu berbagai hal seputar perintah berpuasa, di antaranya latar belakang dan alasan serta tujuan berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini mengajak kita membaca dan berpikir tentang diri kita serta puasa. Jadi tidak secara tiba-tiba kita diperintah berpuasa, tanpa mengetahui alasan, tujuan dan manfaat berpuasa bagi kita. Selain itu, jika kita mau membayangkan saat pertama kali wahyu turun, lalu disampaikan kepada beberapa orang, kemudian orang-orang itu percaya, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad, kira-kira apa yang bisa dilakukan mereka dengan 5 ayat pertama itu? Mereka belum diperintah ibadah apapun, atau menjauhi larangan, bahkan mengenal Tuhan saja mereka belum mengetahui, kecuali seperti yang tercantum di dalam 5 ayat itu. Sama sekali tidak ada kegiatan apapun yang perlu dilakukan,
Meskipun begitu mereka sudah mengalami intimidasi dari orang-orang kafir, sehingga dari fakta tersebut, kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa fondasi ajaran agama Islam adalah iqra, yang mula-mula dikerjakan oleh para pengikut Nabi Muhammad, sehingga dari sini seharusnya menjadi jelas bahwa iqra dan puasa sangatlah berkaitan erat, sehingga kita berpuasa tidak sekedar seperti robot yang diprogram untuk berpuasa setiap tahun, tanpa mengetahui sebab dan manfaatnya. Apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai hubungan iqra dengan berpuasa? Apakah kalau kita tidak mengerjakan iqra maka puasa kita tidak sah? Tentu saja puasanya tetap sah, serta insya Allah mendapatkan pahala berlimpah seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau kita memahami arti iqra tidak sekedar membaca dalam arti sempit, artinya bukan sebagaimana kita membaca tulisan manusia lain dalam buku-buku, tetapi membaca dalam arti luas, misalnya membaca cara kerja tubuh manusia, hewan, tumbuhan, gejala alam, dan lain sebagainya. Semua itu adalah termasuk membaca juga, yang dalam pelaksanaannya melibatkan proses berpikir dan menghafal, yang biasa disebut belajar atau melakukan riset, sehingga membaca di sini tidak hanya diartikan secara sangat sempit, yaitu membaca tulisan yang terdapat di dalam buku, apalagi dengan tidak mengerti maknanya. Semua itu hanya tingkatan awal saja dari belajar, sehingga perintah iqra adalah perintah untuk belajar dan kemudian melakukan riset. Apalagi kalau kita mengingat kelanjutan dari perintah iqra dalam surat Al-Alaq, maka akan terasa sekali suasana ilmiah dan progresif dalam ayat tersebut, tidak tampak sekali suasana mistik atau pasif. Hal itulah yang kemungkinan besar dilakukan oleh umat Islam pada awalnya, khususnya oleh Nabi Muhammad, sehingga hasil proses membaca itu dapat menghasilkan ribuan ayat serta hadis, termasuk juga perintah berpuasa. Lalu apakah terdapat hubungan antara proses belajar itu dengan ibadah berpuasa? Tentu saja ada. Hanya hubungan itu tidak terlalu tampak, karena biasanya kita berpuasa hanya sebatas pada aturan ilmu fikih saja, sehingga jika berpuasa dan tidak belajar apapun, maka puasa kita tetap sah dan insya Allah mendapatkan pahala. Dan sebagaimana umumnya kita pahami, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang tidak mengerjakan apa-apa, selain berniat, sahur, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa, sehingga dari segi lahiriah puasa memang tidak mengerjakan apa-apa, tidak seperti ibadah lain misalnya sholat, zakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kaitan belajar dengan ibadah puasa sulit dijelaskan, tetapi untuk sementara kita abaikan dahulu. Insya Allah akan kita bicarakan kelak, dan sekarang kita lihat saja kenyataan, bahwa kegiatan belajar ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bekerja, di mana semakin tinggi kualitas belajar seseorang maka akan semakin tinggi kualitas pekerjaannya, dan sebaliknya, padahal kita semua mengetahui bahwa dengan semakin tinggi kualitas pekerjaan kita, maka semakin besar pula penghasilan kita, yang akhirnya dapat kita gunakan untuk memperbanyak sedekah selama berpuasa, sebagaimana dianjurkan kepada kita selama berpuasa. Selain itu sedekah sangat berkaitan erat dengan puasa, yang dapat dilihat dari adanya ajaran, bahwa kita bisa mengganti puasa yang ditinggalkan dengan sedekah. Dari sini mulai tampak hubungan antara belajar dengan puasa, walaupun tidak langsung.
Kalau begitu apakah terdapat hubungan langsung antara belajar dengan puasa? Mengenai hubungan puasa dengan belajar, dapat dipahami dan dirasakan berdasarkan pengalaman berpuasa dan belajar. Di saat berpuasa di mana perut dalam keadaan tidak sibuk mencerna makanan seperti biasa, akan membuat proses berpikir lebih intens, karena tubuh akan dapat lebih memusatkan energi dan perhatiannya ke proses berpikir itu sendiri, tidak harus berbagi dengan urusan perut, sehingga kemampuan belajar kita akan semakin meningkat. Meskipun demikian, karena kita belum terbiasa berpuasa, atau belum mampu mengatasi perasaan lapar, haus, lemas, malas dan mengantuk, puasa justru membuat kebanyakan kita menjadi tidak dapat belajar dengan maksimal. Tetapi hal ini hanya bersifat sementara saja, dan akan segera teratasi jika kita sudah terbiasa dengan puasa. Sebaliknya kegiatan belajar pun ternyata dapat pula meningkatkan kualitas puasa kita. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari segi penggunaan energi dan pembakaran lemak, yang dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya intensitas belajar kita, di mana intensitas pembakaran lemak ini akan dapat berlanjut ke pembakaran dosa. Meskipun hal ini terlihat tidak berhubungan sama sekali, tetapi bisa dibuktikan sendiri selama kita berpuasa. Sehingga dengan kata lain, belajar dan puasa mempunyai fungsi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekarang mengenai bekerja, yang tadi dikatakan juga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas puasa kita. Pengaruh bekerja terhadap puasa lebih dapat dirasakan oleh kebanyakan orang daripada belajar, karena dengan bekerja lebih intensif maka penghasilan kita pun akan ikut meningkat, yang kemudian dapat kita gunakan untuk memperbanyak sedekah selama berpuasa. Selain itu, di sisi lain dengan bekerja lebih intensif maka pembakaran lemak dalam tubuh pun akan meningkat, sehingga kualitas puasa pun akan dapat ditingkatkan dengan dua cara yang berbeda. Pertama adalah peningkatan pembakaran lemak, sebagai cara yang bersifat fisik, dan yang kedua adalah memperbanyak sedekah, sebagai cara yang bersifat psikis, yakni meningkatkan perasaan Rahman dan Rohim dalam diri kita. Sedangkan peningkatan pekerjaan kita juga sangat dipengaruhi oleh kualitas belajar kita, di mana di sini yang dimaksudkan dengan belajar adalah secara umum, tidak hanya terbatas belajar di sekolah saja. Dengan demikian peningkatan kegiatan belajar dan bekerja selama berpuasa akan benar-benar mempunyai manfaat yang berlipat ganda. Sekarang bagaimana pengaruh puasa terhadap kemampuan bekerja kita? Bukankah selama berpuasa, tubuh kita tidak mendapat asupan nutrisi? Memang pada awal pertama berpuasa, akan terjadi perasaan lemas dan kurang tenaga, tetapi itu hanya perasaan kita saja, bukan keadaan tubuh kita yang sebenarnya. Tubuh kita selama berpuasa baik-baik saja, justru dengan menghentikan sementara asupan nutrisi selama bekerja, akan dapat memaksa tubuh kita mengeluarkan kekuatan internalnya, di mana pengerahan kekuatan internal ini dapat membuat kemampuan bekerja kita meningkat, kira-kira seperti saat kita berlatih pencak silat, dengan melatih teknik pernapasan tertentu, yang diantaranya terdapat proses menahan nafas, hingga dari latihan pernapasan ini dapat dihasilkan kekuatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.